Nah, udah. Alhamdulillah. Dengan sudut 45, asumsinya adalah dari 1 mm ini dengan datar pocket ini adalah 45 derajat. Dan kita potong mulai dari sini sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini. Papua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Jadi, Baik, adik-adik, hari ini kita lanjutkan lagi tapi saya oke, ya, masih nanti akan muncul masih banyak daerah juga yang yang belum gabung ya, kan sudah bergabung. Ini habis tutorial ya. Mau lupa kita aja sini sebentar lagi. Makanya biar segera bergabung juga. Saya. Kita masih banyak juga. Oh, juga belum juga. Iya, iya. yang ini Pak ya, Pak yang Oke. Slide-nya sudah terlihat. Izin Slide-nya dokter, sudah sudah terlihat. dokter. Baik, kita mulai. Zip ini Hari ini kita akan membahas tentang zip sejarah dan ini dasar-dasar dulu. Seharusnya ini yang awal seharusnya ya. Jadi kemarin ya, kalau kita juga satu kelompok aku mau ke yang Jayapuri. HP awalnya malah di yang ketiga gitu. Jadi sekarang kita sudah masuk pada biologi aja, biologi radiasi sama Di sini langsung ini. Atau penggunaannya terlihat ya, kembang di tapi satu sebenarnya kelompok di yang itu kan enggak ada. disampaikan di awal harusnya tentang sejarah dulu, sejarah dan dasar-dasar radiologi dulu. Ya, Karena Kak. biasa kan berlanjut ya, tapi dari susunan waktunya ini diletakkan ke yang ketiga ya. Jadi apa kita ikutin aja, ikuti. Kemarin Kali ini kita coba membahas tentang sedikit iya. tentang sejarah radiologi. Pertama tentang sejarah umum dulu ya, secara internasional, apa Sorry. yang Iya. ditemukan radiologi, nanti baru sejarah di Indonesianya, dan baru setelah itu kita bahas sedikit tentang dasar-dasar radiologi secara umum aja ya. Ya. Baik, untuk pertama tentang sejarah, ini mungkin ada juga sudah sering mengenal dengan istilah ini, Wilhelm von Ransom sebagai orang Aku mau beli yang ini. menemukan eh, sinar X itu ya. Jadi ketika dia melakukan eksperimen dulu, kira-kira mungkin karena dia tidak tahu ini ada sinar baru, gitu ya. Sinar apa namanya ya, makanya dikasih nama sinar X gitu ya. Karena tidak salah nama sama juga kita. Kalau kita nggak kenal orang ya, itu siapa tadi? Oh, nah itu Mister X gitu. Jadi kayak kita nggak kenal orangnya, kita kenalnya ya, apa pakai istilah Mister X gitu. Itu juga ketika ditemukan sinar X dulu dari Wilhelm Constance ini sebelum mengenal istilahnya apa, belum mengenal sinarnya sinar apa, maka dibaca aja sinar X gitu. Iya. Jadi Wilhelm Constance ini adalah orang yang menemukan sinar Ramsay pada tahun 1895, jadi sudah cukup lama ya ditemukannya sinar Ramsay. Tapi awal-awal penggunaannya di zaman dulu, di zaman ketika awal-awal ditemukan, penggunaannya belum seperti apa ya, hasilnya belum seperti yang kita amati sekarang gitu ya, masih ya maksudnya hasilnya masih belum begitu bagus lah misalnya. Kalau kita lihat dari foto-foto yang ada zaman dulu tentang hasil ronsennya tentu tidak seperti yang sekarang, tapi sudah mulai dilakukan foto-foto terhadap gigi ya. Ini ada beberapa tokoh yang pernah melakukan terlibat dalam sejarah di awal-awal dulu ditemukannya ronsen dan penggunaannya di bidang kedokteran gigi. Ada atau namanya itu Walcom yang sudah dokter gigi dengan bantuan Chris Gisel. Ini dua orang ini pernah mendirikan laboratorium ronsen gigi ya di tahun 1896. Kemudian di Amerika ada lagi C.R. Nichols yang melaporkan Kamu kalau dulu kamu dengerin apa enggak? mempelopori ya. Kamu kan klinik Ini buat paralel acting. ini yang dipakai sampai sekarang deh. Tadi Jadi itu kamu bisa. Anjir, aku tuh tetep beli itu, Cok. Sumpah. Saya beli lagi. Berapa sih itu? Berapa ya? Kemarin 13. Anjir, mahal banget. Coba berapa? Ini kemarin total-total dengan apel pensil itu 10 jutaan. ya, sampai sekarang masih dipakai. Heeh. Dengan Prinsipnya dan masih ininya dipakai ya, walaupun alatnya itu beda ya antara yang dulu dengan yang sekarang. dengan Ini contoh gambaran yang pernah makanya dilakukan ada pada kabel Walcott itu ya. zaman dulu ya. PSP. Masih Ya. ya Enggak kalau kita lihat kan masih kepalanya gambarnya gede masih nggak begitu ya. jelas, tapi masih sudah ada 10 bentukan juta giginya ya. gitu ya, walaupun gambarannya tidak seperti jelas seperti yang sudah Ini beli kita alami di sekarang ini gitu. padahal Kemudian ya. yang ini yang Milker tadi yang Waktu menemukan holder tadi, ini kalau zaman dulu kamu tentu apa? bentukannya Kamu cari juga mungkin dari kayu atau segala ini macam gitu ya, tapi kalau sekarang kan kamu sudah cari ada kan?
dimodifikasi terus sampai kalau yang ada di kenal sekarang bentukan holder itu kira-kira seperti ini. Oh Bentukan iya, holder ketika kita iya akan kan? melakukan ronsen Kan foto. saya Mungkin kalau ada lihat. melihat di Jadi instalasi kita sudah ada tuh holdernya. juga di sini. Pemegang. Oh. Jadi nanti adik-adik juga akan pasti akan melakukan juga ya. Jadi di salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh adik-adik nanti adalah bisa melakukan foto intraoral, yaitu bisectris maupun paralel. Nah, kalau paralel pakai holder ini. Nanti adik-adik akan melakukan sendiri nanti ketika sudah berada di stasiun radiologi. Samsung kalau yang Ya. aku tuh. Kemudian ada lagi beberapa tokoh yang lainnya. Apalagi kalau yang Ada Samsung yang mahal-mahal itu anjir. developer senangnya ada William David Coolidge dan Howard Riley. Ini kemajuan yang paling signifikan dilakukan pada tahun 1913 ya. Jadi kalau secara sejarahnya memperkenalkan tabung katoda panas bersikap pijar dan memperkenalkan mesin X-ray gigi ya pada tahun 1919. Kemudian pada tahun 1923 dia buatlah miniatur yang lebih kecil dengan versi pertama daripada yang versi pertama dimunculkan. Kemudian beberapa tahun terakhir kemajuan terus berkembang begitu pesatnya. Kemudian agak tinggi daripada Howard Riley Rapper dan ini sebagai spesialis radiologi gigi pertama yang mengusulkan pengembangan film bite wing. Jadi bite wing termasuk juga yang masih digunakan sampai sekarang ya, teknik bite wing yang memperlihatkan struktur gigi rang atas, maksila dan mandibula 2/3 ke arah koronal. Jadi teknik ini masih digunakan yang dipelopori oleh Howard Riley Rapper ini masih dipakai sampai sekarang untuk penggunaan teknik bite wing dan maupun teknik bisecting ya, bisecting. Nanti kalau seandainya nanti ada di koas nanti yang perlu ada kerjakan itu ada teknik bisecting ini, bisectris paralel kayak holder tadi dan juga mungkin bite wing mungkin. Kalau bite wing walaupun untuk menurutnya tidak tahu itu kamu jarang kadang kasusnya, tapi ini masih menjadi kompetensi bagi adik-adik untuk bisa melakukan teknik bite wing dan teknik bisecting ini, bisecting. Jadi harus difahami. Tapi nanti adik-adik akan mempelajari nanti di semester di blok 6 nanti ya. Di blok 6 baru kita bercerita tentang teknik foto. Kemudian di zaman dulu alat ronsennya pada 1923 salah satu dokumentasi alat ronsen di zaman dulu yang mungkin perangkat-perangkatnya sedikit agak mengerikan gitu ya, sedikit agak orang mau perang. Kadang semakin ke sini semakin maju alat ronsen sudah bergerak lagi, pindah awal dulu pengaturannya secara manual, atur sendiri ambil di amper dan kilovoltnya sampai sekarang sudah lagi masuk kepada area digital. Semakin disederhanakan lagi penggunaannya. Jadi mungkin kalau dulu semua settingannya itu secara manual ya. Kita yang mengatur detiknya berapa detik, kita yang mengatur miliampernya, kita yang mengatur kilovoltnya. Kalau yang digital tinggal pencet-pencet aja kalau sekarang seperti ada dia yang menggunakan HP ya. Tinggal mau gigi apa, mau gigi sisifus, mau gigi caninus, tinggal pencet aja dia langsung tersetting otomatis secara digital sesuai dengan indikasi gigi yang mau kita foto. Beda dengan alat yang di zaman dulu, kita sendiri yang mengaturnya berapa second waktunya dibutuhkan untuk exposure-nya, berapa kilovoltnya, berapa miliampernya. Itu yang zaman dulu. Semakin ke sini semakin bagus teknologinya, tentu yang sudah dari yang konvensional sudah bergerak kepada digital ya. Makanya ada transisi radiografi ke digital itu mulai berkembang sejak tahun 1987 ya. Mulai diperkenalkan tentang detektor digital intraoral charge coupled device atau CCD. Diperkenalkan pada tahun 1997. Kemudian ada lagi yang PSP yang diperkenalkan pada tahun 1994. Yang instalasi kita tuh pakai PSP itu ya. Jadi hanya pakai plat sensor kecil, sensor tipis yang dimasukkan ke rongga mulut pasien. Nanti itu di scan lagi. Nah, jadi untuk digitalnya ada beberapa sensor yang digunakan. Ada yang PSP, ada yang CMOS juga. Kalau CMOS-nya biasanya pakai kabel nanti, tapi lebih tebal bentukannya. Jadi dari semikonduktor ya, semikonduktor, sensor semikonduktor oksida logam atau complementary metal oxide semikonduktor. Diperkenalkan pada tahun 1998. Jadi kalau pakai yang digital kita tidak lagi melakukan processing di kamar gelap, tinggal foto, nanti hasil scan-nya sudah langsung masuk ke komputer gitu ya. Jadi lebih praktis, lebih mudah, tidak memerlukan ruangan terlalu banyak karena kalau pakai konvensional kita masih memerlukan kamar gelap. Tapi kalau sudah digital semuanya serba praktis dan hasil filenya pun kita punya di komputer gitu. Beda ya dengan konvensional ya. Kalau pakai konvensional itu kan dia pakai film. Kalau setelah dipoto filmnya dibawa pasien, instalasi tidak punya ketinggalan apa-apa. Ya.
Tapi kalau yang digital kita punya pertinggalnya di komputer kita gitu. Kita punya filenya lah gitu ya. Kalau yang konvensional hasil itu langsung dibawa sama si pasien gitu, ya. Ini yang digital seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tinggal ini beda-beda mesin itu beda-beda tekniknya deh ya. Ada yang bentukan sama kayak HP juga lah ya, HP Vivo, Samsung, pakai itu kan beda-beda bentukannya, tapi pada prinsipnya hampir sama, cara-cara pengerjaan operasionalnya hampir sama. Berarti aku Ada ketemu untuk tadi. pencetan giginya, ada untuk pencetan ininya segala macamnya gitu. Ada bentukannya aja yang berbeda. Jadi fitur-fiturnya hanya beda-beda sedikit gitu. Ya. Kemudian pada tahun 1993 ada lagi diperkenalkan tentang penggunaan portable. Kalau aku Nah, kan ini yang sudah saya nggak bisa sampaikan kemarin sih. juga ya. Portable ini sebenarnya bukan sampai sekarang ya, yang saya ketahui itu dari Bapetanya masih digunakan ini hanyalah untuk tim DVI sebenarnya, untuk tim lapangan atau tim kalau ada kejadian bencana atau kejadian bencana massal gitu ya. Cok, Ini yang dipakai ke lapangan gitu. Karena kan tidak mungkin kita kemudian menggotong-gotong alat yang anjir, besar tadi ke lapangan. Jadi yang dipakai adalah yang portable ini. aku kadang Nah, tapi nggak pakai jebak anjir. seakhir-akhir ini sudah banyak data supply yang menjualnya ini untuk penggunaan di praktek sehari-hari. Karena Nah, ini yang walaupun ini masih kalau debatable gitu ya, maksudnya secara aturannya memang belum begitu jelas. lagi ini Zoom. Setahu saya penggunaan portable ini masih diindikasikan hanya untuk tim DPL. Kenapa? Karena kalau seandainya ini dipakaikan di klinik, di praktek pribadi, kadang penggunaannya sering serampangan. Itu yang pernah saya sampaikan kemarin. Ada yang penggunaannya seperti dianggap seperti kamera HP aja gitu ya penggunaannya. Jadi pakai ya Absen kayak orang selfie aja gitu. sekarang jam berapa? 10.11. Kayak orang selfie aja di foto-foto salah oh, hapus ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Jadi dianggap seperti foto HP aja. Padahal enggak. Padahal sinar X itu Itu berbahaya. Dan itu lagi penggunaannya kadang saya pernah melihat di salah satu potongan Instagram dari mana? Bisa kita tambah. klinik ya di Padang itu eh, dokternya menembak seperti yang saya sampaikan kemarin, perawatnya berdiri di depan Mending tambah. tabungnya itu. Nah, itu yang super berbahaya nanti. Ya. Bayangkan nanti satu hari berapa kali dia kena tembak sinar X. Kamu makan nggak? Satu minggu berapa kali. Dan satu bulan itu sudah sekian ratus kali dia sudah terkena sinar X. Tanpa disadari. Karena dia tidak berasa ya. Tidak berasa, tidak terlihat gitu. Dan nanti sekian bulan kemudian baru ada efeknya. Jadi penggunaan alat portable ini masih menjadi Itu eh, disarankan hanya digunakan untuk DVI ya. iya Walaupun kalau adik tanya ke data supply, banyak sekali data supply sekarang yang bisa kirain menjual ini, aku mempromosikan ini mungkin segila-gilaan bilang gitu ya, dengan harga yang miring, dengan janji-janji bahwa ini eh, efeknya nggak ada dok, sinarnya nggak terlalu kecil kan, jadi ya, mandi kan gitu tambah ya, dibilang dari data supply. Tapi kalaupun nanti tinggal adik-adik ada membeli ini, yang buat pakailah proteksi yang maksimal. Dan ya kalau saya menyarankan pakailah ruangan yang khusus untuk itu bang. penggunaan sinar X ya. Jadi sudah digunakan alat yang portable untuk pengambilan foto intraoral. Ya, kita beranjak ke yang foto ekstraoral, Oh ya kemarin waktu mau radiografi ketemu di panoramik. kunci kos kamu Ini tahu kan beda dengan yang tadi. Kalau tadi filmnya kecil-kecil di dalam rongga mulut, biasanya sedangkan kalau foto panoramik adalah modalitas pencitraan dirancang untuk mencakup semua gigi atas dan bawah. Jadi secara umum ya. kalau aku sama temanku tuh kayak Pertama kali Indian mungkin diperkenalkan dulu di tokohnya adalah Mirko yang Pastero, seorang dokter gigi di Finlandia. Pada tahun 1949, Pastero menggunakan teknik memanfaatkan film secara ekstra melengkung di sekitar wajah dan memiliki rotasi relatif dari tabung sel X pada pasien. Kemudian Pastero menyebut teknik ini sebagai pantomograf ortoradial atau disingkat dengan nama dagang ortopantomograf. Jadi kalau seandainya ada dek baca jurnal-jurnal luar negeri, aku mereka dimarahin sering sama memakai istilah mereka ini, karena nakal yang ortopantomograf ini. temen-temennya lain. Jadi mungkin dia tidak menggunakan istilah foto panoramik ya, tapi dia menggunakan istilah ortopantomograf atau disingkat dengan Dia pinjam OPG. aku mereka tuh Jadi tolong adik-adik perhatikan karena istilah OPG ini para istilah yang umum dipakai pada jurnal-jurnal luar negeri ya. Ini untuk menyatakan kepada foto panoramik. Jadi jangan temen heran lagi, jangan sampai tidak tahu lagi. Kalau ada di tinggal untuk jurnal-jurnal jawab mengatakan aku menggunakan foto OPG gitu. Itu adalah ortopantomograf atau di kitanya adalah foto panoramik kamera. ya. Kita perhatikan. Ini kalau yang dahulu alatnya semakin besarnya, di sini nanti ada sensor-sensornya. Jadi filmnya
masih pakai film ya. Kalau dulu masih pakai, zaman dulu masih pakai film yang ditempatkan di sini, nanti ini akan mengelilingi pasien. Prinsipnya sampai sekarang masih hampir sama ya. Ini akan mengelilingi pasien, cuman yang membedakan nanti adalah mungkin besar dosisnya, kemudian dia kalau dulu masih pakai film yang konvensional, kalau sekarang kan sensornya sudah digital gitu, sudah langsung terhubung ke komputer. Jadi ini sudah kemajuan yang semakin ke sini semakin bagus, alatnya pun juga semakin canggih gitu ya. Jadi Kalau ada awalnya dulu settingannya pakai manual seperti yang saya sampaikan tadi, pengaturan kilowatt ampernya, kalau sekarang tinggal pencet-pencet aja nih, sama dengan alat kita. Eh, ada pencetannya itu di mesinnya. Kalau yang mesin panoramik yang di RSGM tuh kita milihnya malah dari komputer malah. Kita milih pasiennya dewasa atau anak-anak, pasiennya besar atau kecil, kita settingnya malah di komputer. Jadi untuk mesinnya hanya tempat untuk menempatkan pasien aja, mengatur tinggi rendahnya aja. Dan kita sudah pakai digital, pakai sensor digital, tidak pakai film lagi. Jadi masing-masing mesin itu ada fiturnya, bentukan fiturnya berbeda-beda, tapi pada prinsipnya hampir sama cara pengoperasionalkannya. Seperti saya analogikan tadi seperti HP tadi ya. HP itu beda bentuknya, tapi kalau pengoperasionalkannya rata-rata kan hampir sama tuh pengguna. Kemudian akhir-akhir ini sudah ada lagi pengembangan CPCT yang dikembangkan pada tahun 1990-an. CPCT ini sebenarnya diciptakan dulu sebenarnya untuk implan ya, dan untuk keperluan implan, karena untuk orang-orang yang akan melakukan perawatan implan kan dia memerlukan ketebalan tulang. Ketebalan tulang itu yang tidak bisa diukur menggunakan foto panoramik atau foto dua dimensi. Kalau foto dua dimensi kan dia hanya bisa melihat axial distalnya gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengukur ketebalan tulang. Sedangkan kalau untuk implan dia memerlukan data ketebalan tulang. Makanya dikembangkanlah ronsen foto menggunakan CBCT gitu ya. Karena dengan CBCT kita bisa melihat rahang itu secara 3 dimensi. Jadi bisa dilihat ketebalan tulang. Itulah tujuan utama dulu diciptakannya CBCT ini. Nah sekarang kan sudah mulai dikembangkan lagi. Akhirnya CBCT itu bisa digunakan lagi untuk hal-hal yang lain. Gitu. Tidak hanya implan aja gitu ya. Juga bisa digunakan untuk diagnosa kelainan rongga mulut secara keseluruhan. Jadi tidak hanya dikhususkan untuk implan aja, tapi sudah secara keseluruhan di bidang kedokteran gigi. Ini berbagai macam bentukan alat ya. Kalau seandainya ada lihat juga mesin panoramik dan CBCT itu hampir sama ya. Jadi kalau di alat kita itu juga seperti itu juga. Alatnya sama gitu untuk pengambilan, cuma teknik pengambilannya aja yang berbeda. Jadi kalau seandainya tipikal beberapa mesin itu ada yang duduk, ada yang berdiri, malah ada yang tidur juga ya. Ada yang posisi seperti ini. Seperti kayak MRI gitu ya. Tapi fungsinya masih menggunakan CBCT, menggunakan sinar X. Cuma kalau yang kita punya kan hanya yang berdiri ya. Kalau saya di Indonesia rata-rata yang punya hanya yang berdiri ini. Kalau yang untuk duduk itu saya belum pernah melihat di Indonesia ya. Mungkin ada di kalau siapa tahu ada yang tahu juga dari rumah sakit mana gitu. Tapi yang saya tahu masih ya CBCT yang ada di Indonesia masih dalam bentuk berdiri. Kemudian pemanfaatan radiografi di Indonesia, alat ronsen digunakan pada tahun 1898 ya, sejak zaman kolonial Belanda dulu. Ada seorang ahli radiologi Belanda yaitu abad 20 ronsen digunakan di rumah sakit militer dan rumah sakit pendidikan dokter di Jakarta dan Surabaya. Ahli radiologi Indonesia pertama adalah Wilhelminus Zacharias Johannes, merupakan guru besar radiologi yang berjasa mengembangkan ilmu kedokteran di bidang radiologi di Indonesia. Kita masuk kepada sejarah dari Indonesia. Kemudian William Conrad mengampilkan semua sifat fisika dan kimia sinar yang diketahuinya, namun yang belum diketahui ada sifat biologis. Nah, ini berkaitan dengan KP saya yang kemarin itu yang tentang biologi radiasi kemarin. Jadi ini yang belum dipertimbangkan oleh William Conrad Ronsen ya. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya zaman dulu banyak sekali korban-korban dari pionir-pionir radiologi yang menjadi korban gitu ya. Ada yang tangannya terbakar, malah berada sampai menyebabkan kematian gitu. Jadi sifat biologi itu yang belum disembuhkan oleh pihak Ronsen, belum dipertimbangkannya gitu ya. Ya, jadi pada awal penemuan sinar Ronsen belum terpikirkan bahwa sinar ini dapat membahayakan dan merusak sel hidup manusia. Kemudian pada awal 20 banyak pionir yang memaki sinar Ronsen yang menjadi korban sinar ini. Kemudian kelainan biologi yang diakibatkan oleh sinar Ronsen adalah berupa kerusakan pada sel-sel hidup, berupa perubahan warna sampai menghitam kulit, bahkan sampai merontokkan rambut. Ini berhubungan dengan KPC yang kemarin ya. Misalnya di awal diberikan kita terbalik dalam memberikan KP yang kemarin. Sebagai pengantarnya aja.
Ini juga Kemudian salah seorang di antara korban sinar X Apa adalah namanya dokter biasanya? apa ya? Harus dikasih Herman air, Knox, ya. orang Belanda, Mungkin kiraran mungkin yang Maksud bekerja saya, sebagai ahli radiologi di aku di Indonesia. baju warna putih kan. Beliau adalah dokter Ya tentara udah di jalan Jakarta kan pada waktu kan. menggunakan alat laser, Langsung menggunakan pakai air. sinar radiasi tanpa Airnya hilang dah. proteksi. Langsung dia Nah, ini yang kalau sampai balik. saya sampaikan Belum. kemarin ya. Aku Pakailah tadi apron, bilang pakailah sama yang pelindung di semaksimal shop. mungkin. Iya kan, waktu Walaupun dokter ini tuh zaman nanya dulu kan ya, ada yang maksudnya mau ditanyain enggak? mungkin sinarnya Kalau juga dia lebih besar lagi. Kalau jawabnya sekarang memang kan. dosisnya sudah ada di Mau tau enggak? semakin kecil, Kalau tapi aku tetap belum aja pernah berbahaya pakai. deh, tetap Iya, aja iya. berbahaya. Jadi Itu inilah nggak dapat salah satu jadwal ya? contohnya Enggak, aku dilongkakin. dokter Iya. Knox ini yang menderita Saya kelainan-kelainan lupa deh cukup sama berat gue. seperti Biar luka aja yang lah. tak punya Biar aja sembuh asik. pada kedua Sumpah cok tangannya. musibahnya Hampir anjir seluruh kalau tangan pakai kirinya begini menjadi aku kayak rusak gitu lah. dan tak sembuh dan akhirnya Apalagi diamputasi efeknya jadinya tuh ya telat salah gitu satu loh. Dan lengannya. sampai harus kita Dan tunggu akhirnya sebelum dia itu juga bisa. meninggal. Kemudian yang tadi penemu holder tadi juga menderita efek radiasi pada tangan kirinya. Ya, dan memberikan efek yang sama ya penemu holder tadi, CL Lumikos. Jadi Udah. Dan ini berhubungan juga dengan HP saya yang kemarin tentang radiologi radiasi. jangkitnya Ya. Iya. Kemudian ini aku ya. kemarin sudah Iya. saya sampaikan ya tentang ICRP ini ya. Dia tuh Tentang sering peraturan tentang proteksi radiasi Nggak tahu. ketika menggunakan Nama sinar X. Tuhan dia nggak tahu. Itu berhubungan dengan KP saya yang kemarin biologi Makanya radiasi. bisnis. Oke, kita masuk pada dasar-dasar radiologi. Ada beberapa Enggak, penggunaan istilah-istilah, walaupun udah oke tidak kan? terlalu Udah, signifikan ya, tapi perlu juga ada diketahui nanti beda antara udah. radiologi, radiografi, dan radiograf. Jadi mungkin penempatannya itu tidak sama mungkin ya. Kalau radiologi lebih difokuskan untuk digunakan untuk ilmunya ya, ilmu radiologi itu kan logos ya. Ilmu yang digunakan, istilah digunakan untuk ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan radiasi untuk diagnosis dan pengobatan. Sedangkan kalau radiografi lebih kepada tekniknya, ya. Jadi kalau radiologi lebih kepada ilmunya, pendidikannya, sedangkan radiografi lebih kepada tekniknya. Sedangkan kalau radiograf adalah hasilnya. Itu ada beberapa penggunaan istilah yang karena orang sering penempatannya kurang tepat gitu dianggap sama semua ya. Tapi secara lebih detailnya kira-kira seperti itu. Kemudian ada pengelompokan bidang ilmu secara lebih khusus lagi kalau saya nanya di Indonesia ya. Di Indonesia ada dua bidang cabang ilmu utama, ada radiodiagnostik dan radiopatologi. Nah, ini yang masuk kepada subspesialis. Kemudian jenis radiografi ini masih masuk dasar-dasar aja dulu ya. Jenis radiografi secara umum adalah konvensional, ada yang canggih. Konvensional seperti yang saya sampaikan di awal tadi, masih menggunakan kamar gelap. Kalau penggunaan kamar gelap kita harus melewati processing manual. Nah, processing manual itu bisa pakai mesin, bisa juga pakai mesin ya. Jadi bisa juga secara peraturan sendiri yang dilakukan. Tapi tahap-tahapannya ini nih. Kalau mau bayar dinas, Pak. Kalau dinas Pak, sambil aja. Tahapan-tahapannya adalah ini nanti ya, developing, rinsing, fixing, motion, dan drying. Tapi nanti di blok 5 nanti akan ada juga penyampaian materi tentang ini, karena ini masuk pada SL-nya sebenarnya ya. Di blok 6 nanti. Karena berkaitan dengan tekniknya. Jadi itu akan disampaikan nanti di blok 6 itu. Ya kan. Kalau kayak ya ibu ya dekat ya di kelompoknya. Terus aku bilang ke si Raisa. Kemudian radio kita lanjutkan adalah radiografi canggih atau komputeris kita di awal tadi ya orang sedang beralih dari yang awalnya konvensional sudah beralih kepada digital. Misalnya pemanfaatan CBCT, CT scan, USG, MRI, termasuk PET dan SPECT ya kedokteran nuklir. Gitu. Jadi tidak terbatas hanya kepada X saja, tapi sudah mulai. Kalau MRI ini pakai magnet lagi ya. Kalau USG pakai ultrasound, pakai suara, gelombang suara gitu ya. Nah, ada juga yang di bidang kedokteran nuklir seperti PET dan SPECT. Jadi semakin ke sini teknologi yang digunakan juga semakin canggih dan cara-cara pengambilan juga semakin diperbaiki lagi, mana yang menjadi kekurangan dengan teknik yang lain bisa dicarikan solusinya untuk ada banyak pilihan gitu ya. Kita paling cocoknya nanti misalnya kerja apa. Kalau CBCT itu lebih kepada untuk melihat jaringan kerasnya. Tapi kalau MRI lebih kepada jaringan lunak. Jadi misalnya kan adik-adik kalau saya nanti ada yang mengeluh tentang TMJ misalnya atau TMJ temporomandibular disorder. TMJ itu rata-rata kan banyak yang bermasalah itu jaringan lunaknya. Kayak ada bantalannya itu. Nah kalau bantalan itu tidak bisa dilihat pakai CBCT. Ya bisa dilihatnya pakai MRI. Jadi kita ada pilihan
modalitas yang bisa kita manfaatkan untuk di bidang radiologi untuk apa ya, menegakkan diagnosis ya, untuk menegakkan diagnosis mana kira-kira perawatan Aku nggak tahu. Aku udah kayak yang paling memadai untuk kita lakukan. ngucap pas Aljina tuh mah pasien bisa Aljina tuh mah. Ini makasih ini. Kemudian jenis tindakan perawatan sinar pengion Kayak ada Paigon dua bidang secara umum ya, ada digunakan untuk radiodiagnostik, ada yang digunakan untuk radioterapi. Iya kan? Kalau radiodiagnostik dengan tindakan radiologi untuk tindakan radiografi untuk pemeriksaan penunjang tindakan diagnosis bisa menggunakan sinar X, bisa menggunakan gelombang suara itu SG. Kayak Yang saya sampaikan tadi bisa menggunakan beta magnet atau MRA, bisa menggunakan sinar radioaktif atau sinar gamma kamera. Sedangkan untuk radioterapi, nah, jadi ada radiodiagnostik, ada yang radioterapi ya. Cuma kalau rata-rata di bidang kedokteran gigi rata-rata hanya itu radiodiagnostik ya. Yang kita sering pakai dan kita sering gunakan lebih seringnya kita berkutat di radiodiagnostik. Sedangkan ada juga digunakan untuk radioterapi itu menggunakan sinar radioaktif atau radiointervensi untuk mengobati tumor dengan obat-obatan kita dengan istilah kemoterapi gitu ya. harus dikumpulin. Kemudian lagi radionuklir, pemanfaatan energi nuklir untuk diagnostik dan terapi. Kemudian dosis radiografi, kalau ini lebih kepada fisika medis ya, tapi setidaknya ada mengenal istilah-istilah ini juga, penggunaan istilah dosimetri dan dosis. Jadi tolong diperhatikan juga walaupun ini lebih kepada bidangnya fisika medis. Bidangnya fisika medis. di sini. Nanti ada mengenai istilah tentang paparan, dosis serap, faktor bobot radiasi, dosis ultraviolet, faktor bobot jaringan dan dosis equivalent efektif. Ini lebih sering digunakan ketika kita mengukur dosis terhadap seseorang, kemudian efeknya terhadap seseorang. Oh ya, Itu disesuaikan dengan bobot seseorang. Jadi tidak sama ya. Kemarin sudah saya sampaikan juga, luas daerah yang kita radiasi, bobot seseorang itu juga bisa mempengaruhi tentang efek yang bisa terjadi pada seseorang tersebut. Kemudian inilah bidang kita, radiografi bidang kedokteran gigi. Secara umum kita ada dua pengelompokan awal. Pertama ya, ada radiografi intraoral dan radiografi ekstraoral. Nah, yang menjadi kompetensi adik-adik itu adalah ini nanti, radiografi intraoral ini. Ini adik-adik wajib tahu dan wajib bisa melakukan. Inilah yang akan adik lakukan nanti ketika di SL juga. Dan nanti kalau sudah koas, adik-adik akan melakukan sendiri kepada pasien. Jadi tolong diperhatikan tentang radiografi intraoral ini. Tekniknya baru kita pelajari nanti di semester di blok 6 nanti ya. Kita akan ada SL-nya. Jadi tolong fokusnya akan lebih banyak nanti di radiografi intraoral ini. Ini yang peripheral basic yang paralel tadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada penemu holdernya, Edmund Gals, ada menemukan paralel dan right wing juga ada Riley Rapper tadi, ya. Jadi itu tokoh-tokoh penemunya sampai sekarang ilmunya masih dipakai. Ya, jadi kita bercerita tentang sejarahnya. Sekarang kita sudah masuk kepada bidang tekniknya, radiografi intraoralnya. Tolong diperhatikan ini yang harus dikuasai. Karena ada lagi radiografi ekstraoral. Ini ada posterior anterior atau antero posterior, ada fotoskopolometri, ereksi waters, panoramik, riverston dan sebagainya. Ini terutama yang dua di atas ini ya, yang data ini yang akan sering adik-adik lakukan nanti di bidang kedokteran gigi. Untuk diagnosis, untuk evaluasi perawatan, ataupun selama perawatan gitu ya, seperti yang sampaikan waktu KP kemarin juga. Jadi penggunaannya kadang di awal, di tengah, dan di akhir gitu. Jadi untuk evaluasi juga. Karena dipakai juga semua teknik yang lain. Seterusnya ini ya, yang paling sering ini ya, kalau panoramik ini sudah rutin ya. Teknik apapun sering dipakai foto panoramik. Ini berkaitan dengan yang kemarin lagi, dengan sinar radiasi kemarin. Makanya harus hati-hati, ini termasuk biologi radiasi kemarin ya. Kemarin sudah saya sampaikan ini, mungkin kita lanjut aja. Karena sudah sampai berhubungan dengan biologi radiasi yang kemarin. Kemudian mungkin sedikit yang perlu ada ketahui juga tentang proses terbentuknya sinar X tadi ya, sinar yang tidak diketahui tadi. Karena kan namanya sinar X karena tidak diketahui. Sinar baru gitu, makanya dikasih sinar X. Jadi ada katodanya secara tekniknya ya. Walaupun ini bidangnya fisika medis ya, tapi secara umum ada juga tidak mengetahui juga secara bagaimana sinar X itu dihasilkan. Paling enggak gambaran umumnya lah ya.
Jadi kalau seandainya ada melihat suatu tabung radiasi, tabung alat ronsen ini kalau kita hidupkan nanti akan menemukan elektron-elektron ini. Elektron inilah yang nanti ditangkap oleh sasarannya atau targetnya. Nanti akan ada 99% panas dan hanya 1% yang menjadi sinar X. Nah, itulah yang keluar dari tabung ini. Ya, itulah yang kita pakai. Yang 1% itu sebenarnya yang dihasilkan. Itu yang menjadi sinar X. Itu yang dipakai untuk foto kita itu. Jadi 99% itu nanti terbentuknya panasnya itu ya. Jadi itu yang nanti di sini ada pendinginan lagi di dalam satu tabung ini. Ya. Nah, ini yang dipakai untuk yang kita gunakan untuk menghasilkan gambaran gigi kita. Jadi hanya 1%. Makanya ketika menggunakan tabung sinar X itu memakai timah ya untuk mencegah keluarnya sinar X. Makanya yang portable tadi itu yang sering agak dikhawatirkan, takutnya ada kebocoran-kebocoran yang bisa nanti yang 1% itu keluarnya kemana-mana gitu ya. Jadi kalau seandainya perlindungan tidak maksimal, kalau pakai yang portable tadi bisa jadi yang terkena bukan pasiennya tapi adalah operatornya. Nah, itu dikhawatirkan, apalagi penggunaannya sampai berulang-ulang kali ketika kita melakukan foto. Ini hanya secara umum aja bagaimana cara pengambilan dihasilkannya satu foto sinar X kita digunakan kepada pasien. Ya. Kemudian ada lagi beberapa sifat-sifat sinar X, ada daya tembus, ada pertebaran, ada penyerapan, ada efek fotografik, ada pendar fluor atau fluorescensi, ada ionisasi, ada efek biologis. Ini yang berkaitan dengan kemarin ya. Kemudian daya tembus, pertama daya tembus dulu. Daya tembus menembus bahan dengan daya tembus yang besar atau daya tembus daya tembusnya makin besar jika tegangan KV-nya makin tinggi. Ya kan kalau di alat ronsen itu ada pengaturan KVVMA-nya ya, kilovolt dan miliampere-nya. Semakin besar kita kasih tegangannya, daya tembusnya juga akan semakin tinggi. Tapi ketika alat itu sudah kita matikan, dia sudah langsung mati juga, seperti kayak lampu lah ya. Setelah lampu, dia akan nyala kalau selagi masih kita ada yang rasain kenapa? Suara saya kedengaran nggak deh? Kedengaran kan? Mesin dokter terdengar, dokter. Daya tembus adalah daya sifat dari sinar X itu sendiri yang dapat semakin tinggi kilovoltnya, daya tembusnya juga akan semakin besar. Jadi kalau seandainya sinar itu seperti kayak sinar lampu lah ya, maksudnya kalau seandainya kita pencet dia sinar itu keluar, kalau kita matikan seperti kayak saklar lampu, kalau kita matikan lampunya dia langsung mati juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tidak perlu takut ya kalau seandainya kita sudah tidak memencet lagi sinarnya, oh nanti sinarnya masih beredar di dalam ruangan gitu ya. Enggak ya, tidak perlu takut dengan itu ya. Karena kalau seandainya sinar saklar sudah kita matikan, itu sinarnya sudah nggak ada lagi. Ya, jadi tidak usah perlu takut. Nanti ditinggal dulu pasien selama 1 menit dalam ruangan, nanti takutnya sinarnya masih ada beredar di dalam ruangan gitu. Tidak. Jadi dia kalau seandainya saklar sudah kita matikan, dia juga mati juga. Dan sifat daya tembus ini semakin tinggi kilovoltnya, dia juga akan semakin tinggi juga daya tembusnya. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan kepada seseorang berada dalam ruangan yang sama, operator dan pasiennya, walaupun dia berada di samping pasien gitu ya. Jadi dia bisa nembus sampai ke operatornya itu. Makanya dia jangan pernah berdiri di depan tabungnya itu. Karena ada tembus yang tinggi. Jadi jangan samakan sinar X itu dengan sinar HP. Makanya fotonya radiasi HP gitu ya. Nah, jadi daya tembus yang tinggi itu yang bisa membahayakan bagi orang-orang yang berada di sekitar sinar X. Makanya kita harus menggunakan ruangan yang khusus gitu. Kemudian ada lagi sifat penebaran. Jika sinar X mengenai benda, maka dia akan berpendar atau ada namanya radiasi hambur. Ya, makanya kalau seandainya orang-orang pakai, apalagi film konvensional biasanya ada tin foilnya ya, ada tin foil itu untuk meredam radiasi hamburnya itu. Lebih radiasi hambur itu lebih tertahan lagi, tidak menyebar ke daerah yang lain gitu. Jadi salah satu fungsi dari tinfoil itu ada itu juga. Kemudian ada lagi sifat sinar X penyerapannya. Sinar X diserap oleh bahan atau zat makin tinggi berat atom zat semakin besar penyerapannya, berkaitan dengan biologi radiasi kemarin juga nih. Nah, karena masing-masing orang akan berbeda sensitivitas jaringan yang diterima terhadap sinar X. Kemudian lagi efek fotografi, kemudian ada fluorescensi. Kemudian ionisasi. Efek sinar X apabila mengenai suatu bahan akan menemukan ionisasi. Jadi ini yang berkaitan dengan kemarin ya. Jadi kemarin ada yang kita berbicara tentang efek langsung dan tidak langsung.
bisa mengenai DNA seseorang, mengakibatkan efek negatif pada orang tersebut. Kemudian prinsip utama pemanfaatan channel X ada ya alarm, ini yang wajib ada kenal dengan istilahnya ya. As long as reasonable achievable, ini paling sering digunakan sekarang apa? Istilah umum ya untuk kita menggunakan channel X. Kalau bisa dosisnya sesuai dengan indikasinya lah gitu ya. Jadi usahakan dosisnya serendah mungkin sesuai dengan indikasi untuk si pasien tersebut. Ya. Kemudian prinsip-prinsip yang digunakan pada radiografi, ini sudah saya singgung juga kemarin ya, tentang prinsip justifikasi, ada prinsip limitasi dan prinsip optimasi. Prinsip justifikasi itu adalah penilaian awal, apakah seseorang perlu atau tidak dironsen. Kalaupun perlu dironsen, ronsennya perlu apa dulu nih? Apa kita pilihlah modalitas yang paling kecil sinarnya gitu ya. Misalkan periapikal dulu. Kalau dengan periapikal bisa ngapain pakai panoramik? Kalau pakai panoramik sudah bisa, ngapain pakai CBCT? Makanya itulah prinsip justifikasi. Prinsip awal itu adalah justifikasi dulu. Dinilai dulu dia perlu difoto atau enggak. Kalau nggak perlu difoto nggak usah. Ya, jadi prinsip justifikasi. Karena adalah prinsip limitasi ini berkaitan dengan prosesnya. Saya sudah singgung juga kemarin tentang proses ini bahwa lebih berkaitan dengan misalkan memakai apron, memakai film speed, memakai ini itu masuk kepada berkaitan dengan prosesnya. Jadi kita maksimalkan optimasi kita optimalkan semua prosesnya. Kalau yang limitasi berkaitan dengan dosisnya. Ya, jadi 3 prinsip inilah yang perlu ada ketahui di bidang radiografi. Kalau justifikasi itu prinsipnya di awal, penilaian awal. Kalau limitasi lebih kepada pembatasan dosisnya, tapi ini lebih kepada pekerja radiasi biasanya. Kemudian ada prinsip optimasi yang berkaitan dengan mengoptimalkan seluruh prosesnya. Yaitu menggunakan film speed, menggunakan apron, dan menggunakan kita maksimalkan semua tekniknya berkaitan dengan prosesnya, kita optimalkan untuk pasien mendapatkan dosis yang lebih rendah atau dosis yang kecil supaya efeknya juga lebih minimal terhadap si pasien. Jadi 3 prinsip utamanya perlu dipahami juga ketika melakukan suatu foto. Oke. Ini lumayan sering juga ditanya waktu ujian ya. Bagi ujian nasional saya sering menanyakan kepada yang ujian nasional itu lumayan sering ditanya itu. Jadi tolong diperhatikan juga tentang prinsip-prinsip radiografi ini. Oke, ada yang bertanyakan sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Aku semua hal tuh di grup semuanya. Untuk bahannya nanti saya kasihkan kepada siapa tuh ya? Nurul ya. Nanti saya kirimkan. Oh, ini banyak yang tidak hadir ya. Di sini bapaknya langsung minta sekali lagi sih. Boleh di absen dulu nanti deh. Katanya absennya sudah di drive ya kata akademik ya. Itu lah di screenshot aja dulu deh. Siapa yang hadir? Iya. Enggak, wangi kok. Siapa yang tidak hadir nanti. Oh iya, kamu mau Boleh nanya ke aku nanti tadi? dikirimkan ke saya ya. Boleh Di screenshot dulu yang hadir sekarang. Silakan di absen dulu. Karena di sini hanya 70 orang. Baik, izin dokter, izin men-screenshot absen dokter. Silakan. Tidak sih bukan ya. Mulyani. Yang tadi konsepnya apa? Albani. Altaf nih ngapa? Ketawa-ketawa lagi. Banyak yang bergabung. Apa sih merek viskosnya? Hijab kah? Apa? Merek viskos. 17. Bagus Sumpah. Bukan. Dia lembut. Sudah? Tapi nggak terlalu. Lumayan lah. Ada Dari screenshot. sampingnya. Terawang. Tapi nggak mungkin agak-agak hitam ya. Iya karena hitam nggak sih? Iya lagi. Anggun Li tahu pakai viskos. Sumpah Izin iya. dokter, sudah dokter. Baik, silakan kalau ada mau bertanya silakan. Ada apa yang saya sampaikan tadi ataupun yang kemarin juga. 2 KP yang kemarin kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan kalau ada bertanya. Kalau parfum tuh foto. Di ini yang Azwa berarti mau beli ke Oke, outletnya. kalau tidak ada mungkin itu ya 3 KP saya sudah saya sampaikan. Nanti banyak saya titipkan nanti kepada temannya.